Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Lahat, Wakil Bupati Lahat, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Lahat beserta jajaran dalam acara launching hasil Desa Cinta Statistik Desa Cantik 2025. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya di gedung pertemuan Pemda Lahat. Demi kelancaran jalannya acara, dimohon semua alat komunikasi untuk bisa diatur dalam mode diam terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara launching hasil Desa Cinta Statistik Desa Cantik 2025 pada hari Rabu 13 Agustus 2025 di Gedung Pertemuan Pemda Lahat. Yang terhormat Bupati Lahat Bapak Bursah Zarnubin. Yang kami hormati Wakil Bupati Lahat Ibu Widya Ningsih SH.MH, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Kapolres Kabupaten Lahat atau yang mewakili, Dandim 0405 Kabupaten Lahat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lahat, Kepala OPD Kabupaten Lahat, Rektor Universitas Serelo Lahat, Tim Desa Cantik Kabupaten Lahat, Ketua TP-PKK Kabupaten Lahat atau yang mewakili, Ketua PWI, Camat se-Kabupaten Lahat, Ketua Forum Desa se-Kabupaten Lahat, Kepala Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan beserta jajaran, dan yang kami banggakan, agen dan tim Desa Cinta Statistik Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat berjumpa pada siang hari ini. Midang petang ke ulak pandan, lihat pemandangan indah di mata. Sinergi selalu kita tingkatkan untuk membangun desa berbasis data.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara launching hasil Desa Cinta Statistik hari ini. Perkenankan saya, Dwi Putri Galusaki, untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali yang beragama lain dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara launching hasil Desa Cinta Statistik 2025 di Gedung Pertemuan Pemda Lahad. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa syukur atas segala nikmat-Mu. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu, dan jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan pengetahuan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan luas, serta amal yang diterima di sisi-Mu. Limpahkanlah kepada kami hikmah, kecerdasan, serta kejenihan hati dan pikiran, agar kami mampu mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan penuh semangat, keikhlasan, dan kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengatur, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi, yang akan menjadi amal ibadah sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan di antara kami. Satukanlah hati kami dalam kebaikan dan kerjasama, dan dalam semangat membangun bangsa yang bermartabat dan dirahmati oleh-Mu. Jauhkan kami dari segala bentuk pertikaian, permusuhan, dan perpecahan. Teguhkanlah langkah kami dalam menjalankan amanah dan tugas-tugas kami dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Dery Apriansyah. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa yang kita panjatkan,
serta memberkahi acara kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video Desa Cinta Statistik Tanjung Payang. Selamat menyaksikan. Desa Tanjung Payang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Desa Tanjung Payang dahulunya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Hal ini ditandai dengan adanya makam dan tapak tilas pendahulu dusun, seperti tapak tilas Puyang Bejanggut, Puyang Raja Api, Puyang Slike, dan sebagainya. Secara etimologis, Tanjung Payang dapat diartikan sebagai tanjung yang memiliki pohon kepayang yang sangat besar. Konon, Desa Tanjung Payang menjadi tempat penyeberangan para penjajah maupun masyarakat dari penjuru negeri dengan menggunakan perahu atau sampan. Seiring berjalannya waktu, desa ini didominasi oleh suku Gumai, suku Lima, dan suku Lumatang. Sejak tahun 2017, Desa Tanjung Payang tergabung dalam Kecamatan Lahat Selatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lahat. Untuk menunjang pengurusan administrasi pemerintahan, kantor desa dibangun menggunakan swadaya murni masyarakat, berdiri gagah di Jalan Raya Desa Tanjung Payang, Dusun 2. Pada pertengahan tahun 2025, penduduk Desa Tanjung Payang mencapai 4.608 jiwa, bermukim di sepanjang wilayah desa yang terbagi ke dalam 7 dusun. Menilik dari sisi profesi masyarakat, pekerjaan sebagai pedagang merupakan yang paling banyak diminati, diikuti oleh profesi petani dan buruh harian. Untuk mendukung pendidikan masyarakat, berbagai sarana dan prasarana dibangun di beberapa wilayah Desa Tanjung Payang. Hingga saat ini, fasilitas pendidikan yang telah ada terdiri dari 3 TK, 4 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah atas. Beberapa sekolah bahkan merupakan sekolah unggulan yang menciptakan siswa berprestasi di Kabupaten Lahat. 2 unit posyandu telah didirikan sebagai sarana kesehatan di Desa Tanjung Payang. Untuk membantu memelihara kesehatan raga, Desa Tanjung Payang telah memiliki sarana olahraga seperti lapangan bola voli, badminton, tenis meja, dan kolam renang. Meskipun berbatasan dengan pusat perkotaan di Kabupaten Lahat, sektor pertanian masih menggeliat di Desa Tanjung Payang, tampak pada sawah dan ladang yang terbentang hijau menyegarkan mata. Selain itu, wilayah desa yang cukup luas menjadikannya cocok sebagai sentra pemukiman. Berbagai komplek perumahan dibangun, sehingga penduduk Desa Tanjung Payang menjadi beragam, datang dari berbagai penjuru desa, kecamatan, hingga kabupaten kota lainnya. Potensi wilayah pemukiman yang cukup luas mengubah citra desa yang biasanya melekat, menjadikan Desa Tanjung Payang semakin bervariasi sektor ekonomi unggulannya. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perdagangan, pariwisata, hingga kuliner semakin menjamur di tengah-tengah desa. Dari identifikasi penduduk, masih ditemukan 21,05% masyarakat desa yang identitas kartu keluarganya masih tertulis wilayah sebelum tinggal di Desa Tanjung Payang, sehingga perlu dilakukan update KK pada keluarga yang bersangkutan. Berbicara tentang kondisi perumahan di Desa Tanjung Payang, sebanyak 88,1% status bangunan tempat tinggal
merupakan rumah milik sendiri, dan sebagian besar penduduk telah memiliki tempat tinggal yang layak. Dalam hal jaminan sosial, tingkat penerimaan bantuan masyarakat tidak terlampau banyak, hanya 20,89%. Hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup memadai secara umum. Pada indikator ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk berstatus sebagai buruh, karyawan, pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Tepatnya sebanyak 64,72%. Menariknya, sektor ekonomi yang hidup di Desa Tanjung Payang sebanyak 84,56%, UMKM tidak berbadan hukum usaha atau berkategori perseorangan. Ragam upaya telah dilakukan, melibatkan sinergi dan kolaborasi dari aparatur pemerintah desa hingga masyarakat. Persiapan dengan menetapkan tujuan, pendataan ke rumah satu persatu, pengelolaan seluruh dokumen, dan membaca data yang dihasilkan sebagai wujud menata kota, membangun desa. Semua dilaksanakan sebagai upaya menjadi desa cantik, cinta statistik menuju Tanjung Payang Emas, ekonomi maju, aman, dan sejahtera. Desa Tanjung Payang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saatnya kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Insinyur Taufik Hidayat NRMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Lahat, Bapak Bursa Zarnubi, yang juga kami hormati Ibu Wakil Bupati Lahat, Ibu Widya Ningsi, yang kami hormati Porkompinda Kabupaten Lahat, Ketua DPRD atau yang mewakili, Kapolres Lahat atau yang mewakili, Dandim atau yang mewakili, Bapak Dandim, ada Pak? Terima kasih Bapak. Kejari, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, seluruh kepala dinas OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, pimpinan universitas, pimpinan BUMD, BUMN yang berkesempatan hadir, yang kami hormati juga Kepala BPS Kabupaten Lahat, Bapak Dedi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat, Ketua PWI, para camat, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan komunitas yang saya banggakan, serta Kepala Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, Bapak Sapri, Alhamdulillah, serta hadirin lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama Bapak Bupati, kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan. Selayaknya beliau hadir di sini, tapi pada saat bersamaan beliau sedang mengikuti asesmen dalam rangka hal-hal yang diperintahkan oleh BPS RI. Beliau sedang melaksanakan asesmen 2 hari ini dan besok. Oleh karena itu beliau mengutus saya untuk hadir di dalam kegiatan launching hasil Desa Cinta Statistik tahun 2025 di Kabupaten Lahat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia jualla kita pada siang menjelang sore ini dapat berkumpul dalam acara launching
hasil Desa Cinta Statistik Desa Cantik Kabupaten Lahad tahun 2025. Saya merasa sangat bangga bisa hadir langsung dan menyaksikan peluncuran Desa Cantik dari Desa Tanjung Payang, desa yang terpilih mewakili Kabupaten Lahad untuk mengikuti ajang penilaian nasional terkait program Desa Cantik. Ini merupakan capaian yang luar biasa dan kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, terutama pemerintahan desa, kecamatan, dan pemerintahan Kabupaten Lahad. Kalau kita lihat video tadi, luar biasa. Video yang diciptakan oleh Pak Lurah, Pak Kades dengan seluruh timnya luar biasa. Video yang demikian cantik, semoga nantinya dari Desa Tanjung Payang dapat mewakili Sumsel menjadi juara di tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, desa adalah pondasi pembangunan nasional yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan pemerintah pusat melalui misi Astacita Presiden Prabowo, menegaskan pentingnya membangun dari bawah dalam rangka pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Namun tanpa data, pembangunan ibarat berjalan tanpa peta. Kita bisa salah, jalan atau bahkan tersesat. Sayangnya, selama ini desa cenderung hanya dijadikan sebagai objek dari sistem pengelolaan dan pemanfaatan data. Banyak aplikasi yang meminta desa untuk mengisi data, namun belum terintegrasi dan kadang tidak memperhatikan kualitasnya. Sementara desa masih mengalami keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia untuk pengelolaan data statistik tersebut. Oleh karena itu, sebagai instansi pembina statistik, BPS menghadirkan program Cinta Desa Cantik, sebuah inisiatif untuk meningkatkan literasi dan kapasitas statistik di desa. Tujuan agar desa bisa mengelola data secara mandiri, rapi dan berkualitas, sekaligus membentuk agen statistik di tingkat akar rumput. Program Desa Cantik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Desa Cantik juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat desa. Program Desa Cantik mempunyai cita-cita atau tujuan akhir, yaitu untuk mewujudkan satu data desa Indonesia yang kita singkat SDDI. Dengan SDDI, data statistik yang dikumpulkan pada level desa akan berkualitas dan memenuhi prinsip-prinsip satu data Indonesia, yaitu satu standar, satu metadata, dan satu referensi. Sehingga data bisa digunakan bersama-sama oleh berbagai pihak dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hadirin yang saya banggakan, BPS sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Lahad terhadap program Desa Cantik. Launching hari ini bukan hanya seremonial. Ini adalah permulaan yang baik untuk menuju desa yang lebih maju dan mandiri secara data. Kegiatan ini juga menjadi salah satu milestone menuju terwujudnya satu data desa di Kabupaten Lahad. Hasil Desa Cantik dari Tanjung Payang dapat menjadi bukti bahwa desa mampu menghasilkan data yang berkualitas, dan ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Tidak hanya di Lahad, tapi juga di seluruh Sumatera Selatan. Kami dari BPS tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Peran pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak di daerah sangat penting untuk memastikan bahwa budaya statistik tumbuh dari bawah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus bersinergi, membangun ekosistem data desa yang rapi, terbuka, dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pemerintah daerah dan aparat desa Tanjung Payang yang telah bekerja keras hingga output Desa Cantik ini dapat diwujudkan dan di-launching pada hari ini. Semoga kerjasama dan semangat yang sudah tumbuh hari ini bisa terus kita jaga dan kita kembangkan ke depan. Bapak Bupati dan para hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup, izinkan saya berpantun. Pagi hari makan ketupat, paling enak dikasih kuah semur. Dengan data statistik yang akurat, mari kita wujudkan masyarakat lahat yang adil dan makmur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Taufik Hidayat NRMM atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan paparan Desa Cinta Statistik oleh Kepala BPS Kabupaten Lahat. Kepada Bapak Dedi Pahlevi MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati, Pak Bursa Zarnubi. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Widianingsi. Yang kami hormati juga kami banggakan seluruh unsur Forkompimda, ada Pak Dandim, ada dari DPR mewakili Pak ya, ada dari Kapolres atau mewakili, dari pengadilan juga atau yang mewakili. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Dan juga yang kami hormati dari PKK Bu ya, PKK. Terima kasih banyak Bu sudah datang. Dari seluruh kepala OPD yang hadir, ada kando kita Pak Dedi Supriyadi, Capil ya, seluruh kepala OPD. Kemudian dari unsur pimpinan instansi vertikal, terima kasih banyak sudah hadir. Lalu dari forum kelurahan, forum desa, dari unsur perguruan tinggi, Pak Darwin ya dari Sarelo, juga dari PWI, kemudian teman-teman agen statistik ya, terutama yang ada di Desa Tanjung Payang, terima kasih banyak sudah hadir dan memeriahkan acara launching ini. Dan seluruh tamu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Izin kami, saya dari BPS mewakili BPS ya, menyampaikan sedikit sambutan terkait dengan launching ini. Nanti akan diteruskan oleh teman-teman kita dari Desa Tanjung Payang, oleh Pak Kades ya, oleh Pak Dian juga nanti insya Allah untuk launching langsung merilis hasil daripada pendataan lengkap yang dilakukan di Desa Tanjung Payang terkait dengan pembinaan Desa Cinta Statistik di Tanjung Payang. Insya Allah ini inisiasi dari BPS untuk satu desa yang kita pandang, yang kita nilai sangat layak untuk menjadi desa percontohan yang insya Allah akan kita bawa ke level nasional untuk mengikuti seleksi nasional pemilihan desa cantik. Ya. Insya Allah penghargaannya akan diselenggarakan di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Statistik Nasional. Ya. Kalau tahun kemarin dihadiri oleh Pak Tito sama dari Kemenpan RB, juga dari Pemdes Kementerian Desa ya kemarin pada waktu tahun lalu ya. Insya Allah ini belum tahu kita, tapi biasanya tiap tahun di perayaan bertepatan dengan Hari Statistik Nasional. Nah, tadi mohon maaf Bapak Bupati, Ibu Wabub,
Dan yang terkait dengan data statistik, memang secara umum statistik itu bersifat survei, Bapak ya. Konsep definisi yang kita pakai sangat sudah terstandarisasi. Kita ada mitra-mitra statistik yang selalu kita latih setiap kegiatan gitu kan, sehingga menyamakan persepsi konsep definisinya sampai kepada tahapan pengumpulan data statistik ya, kita kawal sampai ke rilisnya. BPS melahirkan angka-angka seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran gitu ya, indeks pembangunan manusia, kemudian termasuk kemiskinan makro ya. Yang kemarin kita punya updating data tunggal sosial ekonomi ya, itu juga bekerjasama dengan teman-teman dari Kemensos bersama dengan pendamping PKH di kecamatan untuk mengupdate-nya. Dan update-nya itu ternyata baru 70% Bapak Ibu ya. Updating data tunggal sosial ekonomi nasional itu baru 70%, karena tidak sempat selesai dikarenakan Pak Kemensos memberikan bantuan PKH waktu itu ya. Jadi tapi ini berjalan terus updatingnya, insya Allah BPS selalu mendampingi. Karena keterbatasan BPS terkait anggaran, terkait dengan SDM, data-data yang dihasilkan BPS itu data-data yang sangat sedikit, makro ya. Tidak bisa melahirkan, menyediakan data statistik sampai level desa, kelurahan. Tidak ada BPS itu ya, kecuali hasil sensus penduduk, sensus ekonomi ataupun sensus pertanian. Nah, karena keterbatasan BPS ini, BPS punya inisiasi untuk menjemput bola melalui fasilitasi dengan program pembinaan statistik sektoral di desa. Namanya program pembinaan Desa Cinta Statistik. Harapannya data-data yang akurat yang ada di tiap desa kelurahan yang sangat banyak itu bisa kita kompilasi, bisa kita angkat ke permukaan melalui berbagai aplikasi sehingga bisa digunakan oleh berbagai kepentingan, terutama sekali oleh pemerintah daerah dan hal ini oleh Pak Bupati atau Ibu Bupati. Dan kalau aplikasi ini memang berhasil update terus, itu menjadi suatu kekuatan sendiri yang mungkin akan dilirik juga oleh kementerian ataupun oleh investor, pelaku usaha. Karena ya benar tadi, hanya dengan data statistik yang akurat, pembangunan kita insya Allah bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kita. Itu kira-kira sedikit latar belakang mengapa BPS berinisiasi dengan keterbatasannya untuk menyelenggarakan program pembinaan Desa Cinta Statistik ini ya. Baik, berikut. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu terkait dengan hukumnya. Kembali ya, ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 tentang statistik, di mana BPS menjadi leading sektor dalam pembinaan statistik. Lalu Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS diberi amanah untuk menjadi pembina data statistik. Kita ada 3 data Bapak Ibu. Data statistik itu BPS, data geospasial itu BIG, data keuangan itu dari Kementerian Keuangan. Ada 3 data ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu dibuat juga suatu rumusan bahwa perlunya pemanfaatan data melalui sistem informasi desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik. Jadi ini sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga. Berikut. Nah, ini yang kita harapkan seperti yang tadi Bapak Kabak Umum kita mewakili Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan sampaikan bahwa pembinaan Desa Cinta Statistik ini tujuannya pertama untuk meningkatkan kapabilitas statistik dari perangkat desa. Harapannya dengan meningkatnya kapabilitas statistik, teman-teman perangkat desa meningkat juga terkait dengan kepedulian dan kepemilikan adanya data di desa tersebut. Karena sudah tahu bahwa data itu penting. Data statistik itu menjadi fondasi kita dalam membangun, membuat perencanaan dan memberikan intervensi pembangunan. Harapan seperti itu dengan meningkatnya kapabilitas statistik untuk perangkat desa. Lalu hasilnya adalah data statistik yang ada itu bisa dikelola dengan baik dan semakin berkualitas. Itu harapannya ya. Secara bertahap dampak seperti itu.
lalu berakhir kepada pengambilan keputusan yang sudah berdasarkan data yang akurat, data yang berkualitas. Dan pembangunan desa akan menjadi lebih tepat sasaran, lebih merata, dan lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa kita terutama. Ya. Data statistik tadi ya, setiap desa punya data statistik yang lengkap sebenarnya. Ya, seperti kita tidak bisa menampilkan Bapak Ibu ya. Ada secara kasat mata kelihatan ada sapi, ada kerbau, ada kambing di situ. Tetapi untuk jumlahnya kita tidak tahu. Dan BPS tidak punya kapasitas sampai untuk mengetahui berapa jumlah sapi yang ada di lahat, berapa jumlah kambing yang ada di lahat. Sedangkan data tersebut ada. Dan data tersebut kalau dikumpulkan akan menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga Pak Bupati bisa membuat kebijakan khusus mengenai peternakan sapi, kambing yang ada di lahat. Dengan data yang ada di desa kelurahan tersebut. Nah, andai kata itu bisa dikumpulkan, luar biasa kekuatan data kita. Itu baru-baru dari sektor peternakan, belum lagi dari sektor UMKM. Data yang ada di dinas UMKM juga tidak selengkap data yang dimiliki oleh teman-teman di desa Tanjung Payang. Begitu juga dengan BPS, karena BPS mengumpulkan data bersumber dari dinas koperasi dan UMKM. Sehingga untuk melengkapi data tadi, kita perlu data dari desa kelurahan yang benar-benar ada barangnya, kelihatan, tinggal kita ngitungnya. Tinggal kita mengangkatnya menjadi suatu informasi yang kita tampilkan. Sehingga sangat penting sekali dalam memenuhi kebutuhan data yang ada di Musrembang Bank dan sebagainya. Itu kekuatan data kalau kita mempunyai data yang lengkap. Dan data tersebut ada di desa kelurahan. Nah, salah satu kontribusinya, ini harapan kita dengan data statistik tadi berkontribusi juga dalam pemenuhan asta-cita Presiden, Wakil Presiden yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan dan integrasi data yang belum optimal. Dan insya Allah Bapak Bupati dan Ibu Wabub, kalau program ini berhasil, seluruh desa kelurahan bisa menjadi desa yang cinta statistik, sehingga outputnya berbentuk data statistik yang lengkap, akurat, seluruh level ke desa kelurahan. Itu akan membantu Bapak Bupati dan Ibu Wabub mengukur bagaimana capaian pembangunan tiap tahun yang terjadi di desa masing-masing. Panjang jalan sudah berapa persen yang benar dari tahun 2025 ini, kemudian mungkin juga UMKM berapa persen yang perlu dibantu dengan dana yang dimiliki oleh APBD. Kita tidak punya data itu, tapi data itu ada di desa kita. Tidak punya. Dari desa, dari pendataan lapangan UMKM-nya, datanya Payang ketahuan berapa UMKM yang beromset 2 juta ke bawah, berapa UMKM yang beromset 10 juta ke atas, ada itu. Sehingga bisa dipilih-pilih, dan itu ada, real. Ada by name, by address-nya. Ya, dan ada geospasial juga, kita tag juga. Sehingga bisa ketahuan di mana lokasinya. Dan itu kekuatan data. Andai kata bisa dipenuhi kan luar biasa. Intervensi, bantuan-bantuan pembangunan kita akan lebih tepat sasaran, sehingga insya Allah berdampak kepada pengurangan kemiskinan di Kota Lahat, di Kabupaten Lahat, dan pengurangan pengangguran. Insya Allah dengan adanya data statistik, pembangunan yang diinisiasi oleh Bapak Bupati dan Ibu Wabub akan lebih efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat ini. Ya, menata kota, membangun desa dengan data. Baik, berikut. Nah, ini Bapak Ibu sedikit cerita perjalanan pembinaan kita sudah 5 tahun, dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Alhamdulillah itu sudah kita lalui bersama. 2021 Desa Manggul, 2022 Desa Tanjung Beringin, 2023 Desa Gedung Agung, 2024 kemarin Bagaroyong, dan 2025 Tanjung Payang. Dan tiap desa ini dia punya keunggulan masing-masing yang pengen diangkat sebagai data yang karakteristik data masing-masing desa kelurahan. Berikut. Nah, sedikit kami sampaikan pembinaan kami yang dilakukan per desa, Desa Manggul tahun 2021, desa cantik pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat, outputnya adalah website desa dan publikasi desa dalam angka. Itu bisa di-download dan datanya lengkap, tinggal klik buy. Ada kalau di situ. Andai kata ini bisa secara
merata seluruh desa kelurahan muncul publikasi desa dalam angka luar biasa. Ya. Data-data yang tersaji di situ. Tinggal kita kawal keberlangsungannya dan kualitasnya. Ada website desa juga, ya, yang mungkin terkendala terkait dengan blank spot yang ada di desa kelurahan kita. Tapi kita fasilitasi mudah-mudahan website desa, seluruh desa sudah ada galog ya, tahun 2026 nanti. Berikut di desa Tanjung Beringin, Kecamatan Gumai Talang, ini sudah pakai tema, namanya tema sosial ekonomi masyarakat. Ini bersamaan juga dengan pencanangan Desa Cinta Statistik di Kabupaten Lahat 100%. Kemarin oleh Bupati kita, Cik Ujang, dan dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Nah, outputnya berupa website desa lagi, kemudian ada publikasi profil desa Tanjung Beringin, papan infografis, dan video profil desa. Ya, itu output pembinaannya. Berikut, kemudian Desa Gedung Agung, temanya adalah registrasi sosial ekonomi. Ini bertepatan dengan pelaksanaan BPS menyelenggarakan pendataan lengkap registrasi sosial ekonomi, REKSOSEK, yang merupakan salah satu database yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang kemarin diupdate. Ini registrasi sosial ekonomi. Kemudian outputnya berupa website desa, publikasi profil desa, dan infografis. Desa Pagaruyung, Kecamatan Kota Agung, itu dilaksanakan bersamaan dengan 502 desa kelurahan di 38 provinsi, mengangkat tema pertanian. Outputnya berupa website desa, publikasi profil desa, publikasi pertanian, infografis, video profil desa, dan aplikasi si petani, sistem pemantauan tanaman padi. Nah, ini aplikasi ini kalau benar-benar bisa dilaksanakan tiap tahun, insya Allah akan menjadi suatu informasi yang kuat yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, terutama Bapak Bupati dan Ibu Wabub. Ada aplikasinya nih, tinggal jalan. Yang terakhir Tanjung Payang, bersamaan dengan 497 desa kelurahan di seluruh Indonesia, mengangkat tema kependudukan dan ekonomi masyarakat. Output pembinaannya adalah publikasi profil desa, monografi desa, potensi desa, profil ekonomi desa, publikasi infografis, website desa, inovasi Silanda. Ini sudah kita coba integrasikan dengan Dukcapil, ya, yang jebol tadi, jemput bola, sistem informasi pelaporan data kependudukan. Jadi mudah-mudahan tidak kata lagi data desa penduduk Tanjung Payang itu yang tidak punya KTP, tidak punya KK, yang meninggal, yang lahiran itu sudah aman melalui aplikasi Silanda ini. Insya Allah sudah coba kita connect dengan aplikasi jebol Pak Dedi ya, di Dukcapil. Lalu ada pasti inovasi sistem pengusaha, sistem informasi perkembangan usaha. Ini seluruh UMKM yang ada di Tanjung Payang ada semua di sini. By name, by address, termasuk omsetnya ada kalau di sini. Dan itu siap dipakai, siap digunakan. Lalu ada data geospasial, lokasi usaha yang sudah kita connect dengan teman-teman di Bapeda ya. Kita tahu titik-titik ordinatnya di mana baik. Nah, langkah selanjutnya nih harapan kita tahun ini dan yang akan datang tuh kita mulai pembinaan lagi ke seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Lahat ini sehingga akan menghasilkan website desa yang utuh seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Lahat. Lalu ada publikasi desa kelurahan dalam angka Kabupaten Lahat. Tinggal download, tinggal klik. Kita usahakan di tahun ini dengan bantu dukungan dari Pak Bupati atau Ibu Wabub. Lalu ya kita harapkan ada OPD terkait yang bisa membantu kita, Kominfo, Bapeda, ya, sehingga output yang dihasilkan oleh masing-masing desa nanti bisa dimanfaatkan untuk mengupdate data-data base yang dimiliki oleh teman-teman OPD, ya, data koperasi UMKM, data Dukcapil, data geospasial, ya, apapun yang dibutuhkan, termasuk data mungkin panjang jalan yang ada di PU, ya, termasuk jumlah hektar sawah juga yang ada di pertanian, mungkin bisa diupdate melalui aplikasi-aplikasi yang produk daripada Desa Cantik ini. Lalu mudah-mudahan bisa melahirkan satu data desa Kabupaten Lahat, mudah-mudahan melalui aplikasi dan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Lahat sehingga pembangunan menjadi lebih merata, lebih sesuai kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lahat karena lebih tepat sasaran dengan menggunakan data statistik yang bersumber dari desa kelurahan. Berikut. Nah, itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Bapak Bupati, Ibu Wabub.
Mudah-mudahan ini langkah momentum kita bersama untuk memperbaiki kualitas pembangunan yang sudah kita jalankan selama ini dengan menggunakan data statistik yang ada di desa kelurahan, yang lengkap, yang akurat, tinggal kita angkat menjadi suatu data yang terkompilasi dengan baik dan siap diakses dan siap digunakan, dimanfaatkan oleh yang berkepentingan, termasuk baik di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun oleh investor atau pelaku usaha yang berniat melakukan investasi di Kabupaten Lahat dengan data yang ada di kita. Insya Allah BPS siap memfasilitasi, mendampingi pelaksanaan program Desa Cantik di Kabupaten Lahat sampai benar-benar jadi dan melahirkan data yang lebih komprehensif lagi, lebih akurat lagi. Insya Allah bismillah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami dari BPS siap untuk membantu semuanya. Peran kami, kapasitas kami sebagai statistisi, insya Allah kami akan maksimalkan untuk membantu program Desa Cantik yang ada di Kabupaten Lahat. Demikian, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Pahlepi MSI atas paparannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Kepala Desa Tanjung Payang. Kepada Bapak Sapri kami persilakan. Mantap di dalam ini. Awak panda tidak tinggi. Pak Bursa, Pak Bupati izin. Jam ini jam rawan Pak Bupati. Jam rawan. Jam rawan ngantuk. Makanya Pak Kades hari ini jaknya nak dihibur godai. Makanya dia ngantuk. Khususnya kepala desa. Yang ada jaknya datang ke Pak Bursa, Pak Bupati. Aku absen ke Dimak di biji aku. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bursa Sarnubi, yang terhormat Ibu Babuk Widyaningsih, yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres diwakili, ini tetangga aku dulu nih, ingat Mas ya? Lah jadi kades icap Mas, kalau salah tangkap lah. Yang kami hormati Bapak Damdim, sini Pak. Muda nih Damdim nih. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lahat. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lahat. Yang lupa nih Kepala BPS Provinsi Pak Taufik. Mewakili. Dosa nak pangkatnya lupa aku. Yang kami hormati Rektor Universitas Srelo Lahat, tim Desa Cantik Kabupaten Lahat. Yang kami hormati Ketua Persatuan Media PWI atau PEJL. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Lahat, alhamdulillah datang jam 24. Nunjuk. Kalau Pak Bursa, Bupati rasa Menteri. Kalau Kades, rasa Bupati.
Nunjuk aja lah. Banyak ada Bang Ale, apa nak kejar ya kamu? Nah. Suasananya harus dirubah Pak Bupati. Tapi kalau bahasa di pemerintah pencernaan. Nah, dikira lagi ya. Yang kami hormati, Kepala UPD, Kabupaten Lahat, alhamdulillah sempat hadir. Yang kami hormati, Forum Desa, Kabupaten Lahat, Kepala Desa. Nah, Kepala Desa ini Pak Bupati selalu diingatkan tuh lah. Ikuti Tanjung Payang kalau kita nak juara. Okay? Yang kami hormati seluruh perangkat desa. Tegak kau perangkat desa, jangan beli baju weh. Tegak, ini nak Bupati. Tegak. Tegak. Ngapa kamu maluan tuh? Ini kok OTT pakai baju itu. Alah. Yang kami hormati dan kami sayangi dan kami cintai, tim Ketua Ibu PKK Desa Tanjung Payang, berdiri Bu. Berdiri Bu. Ibu Wabub, badan Ibu Bupati. Nah itu Pak. Itu Pak Bupati dan Ibu Wabub orang tercantik seluruh Indonesia. Jadi yakin Pak Bupati itu bahwa aku ini di kemelenceng. Di Mekikem itu kalau jadi kades, lanak bini dua. Berhubung aku jadi mengenal matang, dek berani bini dua. Kina Bupati, dek berani dia. Nah. Mohon maaf kalau yang sempat tidak sebutkan, bukan arti lupa, memang diingatkan. Jadi mudah-mudahan kita di sini tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita sama-sama diberinya nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat syukur, sehingga kita sama-sama dapat hadir di gedung pertemuan Pemda ini. Alhamdulillah kami Desa Tanjung Payang mewakili seluruh masyarakat Desa Tanjung Payang bahwasanya Desa Tanjung Payang akan mengikuti kegiatan Lomba Desa Cantik tingkat nasional. Tingkat nasional ini luar biasa. Sesuai dengan mutu Bapak Bupati dan Ibu Bupati, menata kota, membangun desa. Artinya di sini kita belajar dari bawah kudai. Pendataannya yang harus akurat. Data-data yang pas. Inilah diujuk oleh Pak Dedi. Kilas balik Pak Bupati, para anggota BPS ini datang ke Desa Tanjung Payang. Kalau memang data-data yang memang sebenaran, aku galak ikut daripada kegiatan ini. Terus terang yang selama ini Bapak-Bapak sekalian, data-data ini banyak nimbak pucuk kuda. Nah ini dengan ini kami bergerak dewek sampai dari akarnya Pak Bupati dan Ibu Bupati, perangkat desanya sama biaya dana tambahan tidak pula bergerak. Kadang-kadang banyaklah alasannya, tapi dengan hari ini 3 bulan kami menjalani kegiatan ini, dengan hasil hari ini mengucapkan kami juga alhamdulillah terlaksana. Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang saya hormati, kilas balik saya berdiri di Desa Tanjung Payang itu, saya itu sebenarnya bukan di Tanjung Payang. Di Mekikem aku jadi kades. Jadi pernah waktu dulu belum ke Mekikem jadi kades tuh, aku kuda aja. Itulah salah satunya perjuangan kami. Aku balik merantau dari Jakarta, pernah Pak Bursa, awak penakut nak jadi calon kades kata tadi kan. Ini alhamdulillah Pak Bursa, kami siap membantu menata kota, membangun desa. Ini kita wujudkan dari data-data yang akurat dan yang sempurna. Jadi sebenarnya di Desa Tanjung Payang itu tidak ada yang orang miskin, Pak Bupati. Yang banyak itu pemalas. Jadi Pak Kades itu datang ke Tanjung Payang, potensi desa yang luar biasa.
pemekaran desa-desa yang luar biasa. Yang menurut kami sektor kami, kenapa Kades selalu berjualan di kaki lima, zaman di Jakarta, di terminal, tangan dua jari, ya. Terwujudlah orang-orang miskin itu dengan aku. Aku ciptakan, desa aku itu menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat. Alhamdulillah Pak Bupati tembus 2 tahun. Benar Pak Bupati. Pak Bupati itu kalau kumis masih hitam dulu melawan waktu itu. Mbak ini dia takut dengan Tuhan. Selalu kalau marah kita tidak takut nih, takut dengan Tuhan itulah kitanya. Benar. Amun dulu tidak takut, siapa boleh kita takut kapak. Karena Pak Bupati dan Ibu Widya nih Pak Bupati ribang galak nyemutanya payang termasuk laki. Tahu. Sesuai dengan program Pak Edi Desa Cantik ini, jangankah betinanya landang gue ganteng kali. Minum daya awas weh. Jebak. Jadi di sekira tadi Pak Bupati dan Ibu Bupati, saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih saya bisa berdiri di sini Pak Bupati. Saya tidak akan sampai di sini. Ini teman saya kecil saya Pak Bupati. Saya sangat nakal. Saya masa kecil saya sangat nakal. Nung bapang aku tidak gini sekolah aku sekolah deweknya. Jadi Pak Bupati, aku galak nangis kalau bercerita di sini Pak Bupati. Kalau dia tak gendong lagi. Jadi dengan adanya kepemimpinan Pak Bupati ini, alhamdulillah kami seluruh usus sekades ini Pak Bupati mengucapkan ribuan terima kasih. Rajin gele kades namanya lagi Pak Bupati. Kabila dah datang takut menang. Absen kata Pak Bupati. Mulai kekeliciran gele. Terima kasih. Kalau kita lihat ini bermain, tapi ini serius. Ya. Kami jarang mendapatkan pemimpin macam ini, tegas, berani melawan. Itulah kehendak kami. Hanya mau ada PH tuh, tolongnya Pak Bupati. Jangan galak maju, tidak berkorban. Pak Bupati nanya Kak, kalau mana mene-mene? Masih ke duit galau itu Pak Bupati, ngajongnya mana? Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bapak Bupati dan Widya ini, kita seluruh perangkat desa ini akan lebih maju, gawe tanpa kehendak pemerintah. Masalah duit itu, sesuai duit desa itu adalah pakai untuk desa. Kata Jemu Kejari itu kan, pakailah habis kalau duit kamu tuh yang penting musyawarah katanya. Laksanakan. Kapanlah musyawarah didagi kertakapnya kita Pak Bupati. Itulah kuncinya. Pak Bupati itu aktivis di Melamu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini Pak Bupati, kami seluruh kades ini mohon perlindungan dengan sangat sesuai dengan wujudan dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati Manata Kota membangun desa. Artinya kita nak bangun desa itu masih ini anak pemudal, maka pacak terlaksana. Nah, perlu pula kades itu jangan kades buntu jadi kades. Ya terus terang kalau kades buntu akal, buntu duit, ngandalkan keluarga besar. Akhirnya bukan apa-apa, terjadilah korupsi tadi. Kena lo aku pedagang dia ngucap dana desa aku. Contoh Tanjung Payang baca lonceng ikuti kegiatan, kenapa ada segala modal liwe? Iya Pak Bupati. Dari dulu Pak Bupati. Mungkin dari sekian kita pembicaraan kita ini bukannya kita lucon, aku kagum dengan Pak Berusaha itu. Aku adalah tim di 2018 palak jadi keteng jadi palak. 14 wilayah aku kecakkan dulu dengan dia. Tapi dia kadang-kadang dia ingat ngaku lagi. Mudah-mudahan di hari ini dengan adanya lonceng ini Pak Dedi, Pak Topik, terima kasih. Mudah-mudahan Desa Tanjung Payang akan mencontoh desa-desa lainnya, akan mengikuti
kegiatan ini, untuk pendataan ini, terus terang kita sama-sama Kades, pendataan itu bukan hal mudah. Kami 3 bulan dengan dusun 7, kurang lebih penduduknya 2.500 kakak, jiwanya hampir 20.000 jiwa. Luas wilayahnya itu 7 kilo masih Tanjung Payang, masih pemukiman. Jadi kami butuh Pak Bupati, itulah dana-dana suntikan tambahan itu untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk memajukan daripada menata kota, membangun desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit itulah yang kami sampaikan. Mungkin ada paparkah, Pak Dedi segala-galanya lah pacak galan maparkannya. Aku ini hanya kacak tukang ngembangkannya baik Pak Bupati. Tugas pemimpin ini ngajong marah. Nah, itu pemimpin. Makanya Pak Kades ini cakap anak buah yang pintar daripada dia. Kalau saya cari Pak anak buah itu lebih pintar dari saya. Tapi calaknya Pak Kades Betuana. Mungkin itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya apabila kata-kata kurang pas. Itulah penyampaian kami, dasar hati yang tulus, bukan dibuat-buat, dan bukan itu juga untuk kita sama-sama yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sapri atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan paparan hasil dan inovasi Desa Cinta Statistik dari Desa Tanjung Payang. Kepada Bapak Diansah Putra SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Taufik Hidayat NRMM. Yang terhormat Bapak Bupati Lahat, Bapak Bursa Sarnubi, Wakil Bupati Lahat, Ibu Widya Ningsi SHMH, Kapolres Lahat atau yang mewakili, dan Dim 0405 Lahat. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Lahat atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, Kepala Kantor Agama Lahat atau yang mewakili, Kepala UPD Kabupaten Lahat, Ketua Universitas Trelo Lahat, Tim Desa Cantik, Ketua Tim PPKK Kabupaten Lahat, Camat Sekabupaten Lahat, Ketua Forum Lurah, Ketua Forum Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, beserta tim agen dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Bupati dan Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati yang kami hormatkan, yang kami hormati, izinkan kami dari tim Desa Cantik Desa Tanjung Payang secara singkat menjelaskan tentang hasil Desa Cantik yang di Desa Tanjung Payang. Yang kami informasikan yang pertama bahwa Desa Cantik ini diikuti oleh 497 desa dan kelurahan se-Indonesia, dan salah satunya adalah Desa Tanjung Payang. Desa Tanjung Payang mendapatkan 2 tema khusus, yaitu tentang kependudukan dan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Desa Tanjung Payang. Dalam proses pembinaan BPS kepada Desa Tanjung Payang diawali dari kedatangan Kepala BPS Kabupaten Lahat yang datang langsung menemui Pak Kades bahwa menyatakan Desa Tanjung Payang ditunjuk untuk mengikuti program Desa Cantik, sehingga lahirlah SK Desa Cantik, tim Desa Cantik yang diketuai oleh kami sendiri beserta anggota. Seketika itu juga kita langsung bergerak sehingga dilakukan bimbingan oleh BPS, beberapa kali turun ke lapangan ke Desa Tanjung Payang, melakukan penyusunan kuesioner, dan dari kuesioner itu ada 2, kuesioner kependudukan atau kuesioner monografi, yang satu lagi adalah kuesioner UMKM. Nah, setelah kuesioner 2 kuesioner yang disusun, selanjutnya kami melakukan pendataan, dan ini adalah foto ya, foto kegiatan koordinasi awal, kebutuhan desa, kemudian kuesioner penyusunan Desa Cantik. Next.
Selanjutnya kami melakukan pendataan di bulan Juni selama 1 bulan, dilakukan secara door to door. Di Tanjung Payang ada 7 dusun, setiap dusun itu kita menurunkan 5-6 petugas untuk melakukan pendataan. Setelah hampir 1 bulan dilanjutkan dengan pengolahan entry data menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BPS, sehingga di akhir akan menghasilkan output atau menyusun sebuah output. Ada 5 produknya, nanti akan kami jelaskan secara rinci. Next. Nah, inilah Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, foto-foto atau dokumentasi pelaksanaan pendataan di lapangan yang diawali dengan Pak Kades, selanjutnya langsung ke warga-warga yang lainnya. Lanjut. Itu adalah 2 kuesioner. Yang sebelah kiri itu adalah kuesioner kependudukan atau monografi, yang kedua adalah kuesioner UMKM. 2 kuesioner inilah yang kita berikan kepada masyarakat. Apabila masyarakat yang tidak memiliki usaha, dia mengisi kuesioner kependudukan, dan apabila masyarakat yang memiliki usaha, dia mengisi ada tambahan 1 kuesioner yaitu kuesioner UMKM. Dan foto sebelah kanan itu adalah foto petugas melakukan entry data. Entry data itu bisa dilakukan melalui ponsel ataupun laptop ataupun media yang sejenisnya. Next, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, inilah output daripada hasil Desa Cantik. Yang pertama, melahirkan publikasi monografi Desa Tanjung Payang, di mana di dalamnya terdiri dari ada kewilayahan, pemerintahan, kependudukan, dan seterusnya sampai ke program bantuan sosial. Berikutnya, selain itu ada juga profil desa. Profil desa ini menyangkut tentang gambaran umum tentang desa. Di situ terdapat sejarah desa, misi-misi desa, letak geografis desa, termasuk potensi pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Ada juga peta desa, kemudian ada juga layanan desa. Next. Ada juga produk yang berikutnya adalah profil ekonomi desa. Di situ memuat tentang keterangan usaha, ada jumlah UMKM per dusun, ada jumlah pemilik usaha berdasarkan jenis kelamin, ada juga karakteristik pengusaha maupun yang berusaha. Next. Selanjutnya ada juga yang namanya produk publikasi potensi desa, di mana di sini menggambarkan keterangan umum desa, perumahan, lingkungan, antisipasi dan kejadian bencana alam, dan seterusnya sampai ke keamanan lingkungan dan aset desa. Next. Yang berikutnya adalah yang terakhir, desa juga dari Desa Cantik ini menghasilkan infografis. Di sini ada 10, ada jumlah penduduk, ada piramida penduduk, kondisi tempat desa dan tempat tinggal warga, sanitasi dan lain-lain. Di situ ada nanti di dalam infografis. Lanjut. Tambahan, Pak Bupati dan Wakil Bupati, dari Desa Cantik ini juga kami dapat dibantu oleh Kominfo, itu adalah melahirkan website desa, yaitu Tanjung Payang minlah.selatan.desa.id, di mana domain desa ID ini langsung dari Komdigi RI yang difasilitasi oleh Kominfo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kominfo yang telah membantu pembuatan website desa ini. Nah, di dalam website desa ini dapat dilihat profil desa, pemerintah desa, data desa, publikasi desa, dan layanan mandiri. Nanti ke depan masyarakat akan melakukan layanan desa secara online. Next, melalui aplikasi yang namanya Silanda atau Sistem Informasi Data Kependudukan. Masyarakat Desa Tanjung Payang bisa membuat surat keterangan domisili, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, dan otomatisasi pembuatan surat keterangan secara online. Jadi tidak lagi melalui ke kantor desa langsung, cukup melalui sistem digital. Lanjut. Yang terakhir, ada aplikasi namanya Si Pengusaha, Sistem Informasi Perkembangan Usaha. Di sini menampilkan seluruh jenis-jenis usaha yang ada di Desa Tanjung Payang. Dan masyarakat yang berusaha juga bisa membuat surat keterangan usaha secara online melalui aplikasi Si Pengusaha ini. Next. Ada tambahan satu lagi, ini adalah data geospasial usaha yang ditampilkan bantuan dari Bapeda, di mana data ini menampilkan letak usaha unggulan yang ada di Desa Tanjung Payang beserta dengan foto beserta koordinatnya. Jadi
seluruh usaha yang ada di Tanjung Payang bisa tampil melalui data geospasial. Next. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Bapak Ibu sekalian, demikian laporan hasil daripada Desa Cantik yang ada di Tanjung Payang. Tentu seluruh proses Desa Cantik ini sudah melalui standar statistik internasional yang telah dilakukan oleh BPS secara selama ini. Kemudian yang kami sampaikan juga, output Desa Cantik ini sudah kami cetak menjadi sebuah buku, Pak Bupati. Jadi mohon berkenan nanti ada pemberian buku dari Desa Tempayang untuk Pak Bupati dan untuk pemerintah Desa Kabupaten Lahat. Dan harapan kita semua, Desa Tanjung Payang mampu mengharumkan nama Kabupaten Lahat di tingkat nasional. Dan harapan yang paling penting adalah tahun ini Bapak Bupati dapat naik panggung untuk menerima penghargaan terbaik program Desa Cantik dari BPS Nasional. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diansyah Putra atas paparannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan secara simbolis hasil Desa Cinta Statistik Desa Tanjung Payang oleh Kepala Desa Tanjung Payang kepada Bupati Lahat. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sapri, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan keynote speech dari Bupati Lahat kepada Bapak Bursah Zarnubi. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara launching hasil Desa Cinta Statistik Desa Cantik 2025. Lahat 13 Agustus 2025. Yang kami hormati Ibu Widya Ningsih, Wakil Bupati Lahat, BPS Sumatera Selatan yang mewakili para Forkopimda atau yang mewakili, Sekda Lahat ada ya? Yang kami pilih. Ke Palembang? Ke Palembang? Apa? Dinas Palembang. Suruh OPD Kabupaten Lahat, Rektor Universitas Sri Lahat, tim Desa Cantik Kabupaten Lahat yang berkaus Tanjung Payang nih kayak ini. Tim Desa Cantik. Seluruh camat Kabupaten Lahat seluruh ini. Mana seluruh camat? Seluruh camat itu berarti semua ya 24. Mana camatnya? Berdirilah tinggi-tinggi. Berapa camat yang hadir? Coba dihitung dong. Berapa camat hadir? Bisa nggak ngitung? 19. Berarti tidak seluruh camat.
Tentunya yang kami hormati camat yang hadir. Nah, yang tidak hadir dicatat kenapa berhalangan, pesakit, pedemam. Ini kan penting mesti untuk camat ya. Penting sekali mestinya. Dicatat yang tidak hadir. Kemudian Ketua Forum Kelurahan Sekauten Lahat hadir semua. Ketua forumnya satu berarti ya. Forum mana kelurahannya? Ada 17 ya. Kelurahannya mana 17 kelurahan? Ini datang. Oh, forumnya saja. Kalau di sini Forum Kelurahan Sekauten Lahat. Ketua Forum Kelurahan Sekauten Lahat. Ya, Ketua Forum ada ya. Ketua Forum Desa Sekabupaten Lahat. Berarti ada 24 ketua forum. Begitu, mana dia? Enggak sampai juga kan? 1, mana ketua forumnya? Aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang lain kemana ini? Berarti dia tidak menganggap penting acara hari ini. Dicatat aja dulu ya. Yang tidak hadir, yang hadir catat. Yang hadir nggak usah catat. Protokol catat ya. Kemudian Kepala Desa Tanjung Payang hadir ya. Dan seluruh perangkat ada semua ya. Tadi sudah tim cantik serta seluruh hadirin media online, media cetak yang kami banggakan. Saya menyimak serius tadi, agak sambil ngantuk karena baru sampai dari Jakarta. Tadi sebelum kesini saya diskusi sama Pak Dedi sama perwakilan. Masalah data statistik ini menurut saya Indonesia yang paling tertinggal di seluruh dunia. Karena tidak jarang menyajikan satu data yang lengkap, baik itu data apa saja, percetakan sawah, data impor beras, data produksi beras, data penduduk. Kalau menjelang pilkada, orang mati hidup lagi Pak. Jadi ini Dinas Kependudukan mesti agak serius ya memperhatikan soal-soal kayak begini. Dan banyak lagi data, kemarin saya baca di media di Kompas, ada 32 juta penerima manfaat bantuan sosial itu ada juga anggota DPR, ada pegawai BUMN ya. Jadi 32 juta. Jadi kenapa selama ini banyak orang miskin terus meningkat karena BLT tidak sampai kepada yang berhak menerima. Karena kesalahan data, mungkin juga kesalahan kebijakan. Statistik itu ilmu sebetulnya, sebuah ilmu pendataan, pencatatan. Kenapa dia sebuah ilmu? Data dikumpulkan, dianalisis, kemudian dikelompokkan, digolongkan, disimpulkan, diberitakan untuk disajikan pada pengambil kebijakan. Statistik itu, ilmu itu. Saya belajar ilmu statistik tapi nggak lama, 4 semester, 2 tahun. Jadi kalau ilmu statistik kita tidak bisa mengumpulkan data yang tadi Bapak akurat sebut ya. Sekarang udah tidak akurat Pak, data presisi sekarang. Presisi itu tidak meleset. Kalau akurat itu ada melesetnya. Misalnya kita nembak, ada lingkaran kan, lingkaran 1 yang tengah paling tengah, ada lingkaran 2, 3. Dia kalau dia masih kena di lingkaran 2 itu akurat namanya. Tapi begitu tembak pusatnya sudah presisi. Atau presisi. Jangankan akurat, jangan presisi, akurat dia masih lama statistik kita ini. Nah tetapi itulah sebetulnya masalah kita selama ini. Ya. Akhirnya saya tanya sampai sekarang, coba berapa di data, berapa sebetulnya
hektar sawah kita di Lahat ini. Nggak ada yang tepat tuh. Ada 6.000, ada 10.000, ada yang 20.000. Sumsel malah berbeda lagi Pak datanya. Data tentang sawah kita. Coba data dulu kebun kopi kita juga berbeda, berapa produksinya berbeda. Data kebun karet beda. Apalagi terakhir saya mana data kelapa sawit pohonnya enggak jelas juga sampai sekarang berapa jumlah kelapa sawit. Nah jadi ini problem kita ya. Dari dinas sebetulnya bisa juga membantu kantor pusat statistik untuk mengkompilasi semua data-data perkebunan kita, kopi kita ya, jumlah penduduk kita dan sebagainya supaya lebih presisi. Karena dengan jumlah penduduk itu kita bisa klasifikasi mana yang miskin, yang hampir miskin dan sebagainya supaya bantuan sosialnya atau bantuan kematiannya tepat sasaran. Sehingga kalau kebijakan yang salah nanti keuangan kita fiskalnya juga salah. Ini penting sekali ini. Jadi terutama bidang kependudukan ya Bapeda ya kemudian bidang perekonomian ini mohon perhatian betul ya. Nah, jadi masalah kita itu sebetulnya ya. Jadi saya nggak susah mengambil kebijakan begitu. Mana kelapa sawit yang nggak punya AGU susah mengambil keputusannya. Berapa yang harus disita oleh negara? Nggak ada yang ini. Apa ada persekongkolan dinas-dinas ini sama kebun sawit, saya belum tahu itu. Lagi dalam penyelidikan lah kira-kira gitu ya. Jadi maksud saya itu kita harus bekerja simultan ya untuk mengumpulkan data yang presisi tadi. Baik dari jumlah, kalau penduduk oke lah ya, ada sensus tahunan. Tetapi jumlah konversi lahan kita ini menjadi sawit, menjadi kebun jagung dari sawah itu enggak ketahuan Pak. Karena sawah kita ini sebetulnya 40.000 hektar. Sekarang tersisa 22.000 hektar yang dicatatan di Lahat. Tapi kata Sumsel cuma 12.000. Akhirnya Lahat enggak dapat bantuan cetak sawah. Nah jadi maksud ke saya itu coba dari saat ini mulai mendata secara presisi bukan akurat lagi nih ya. Nah data presisi ini akan ditampilkan oleh Dinas Koperasi sebentar lagi ya, akan diolah oleh anak IPB Institut Pertanian Bogor. Jadi kerjasama dengan Menteri Koperasi untuk menyajikan data yang presisi. Jadi data presisi itu jumlah janda pun ketahuan di satu desa. Betul Pak, ini betul presisi. Potensi ekonominya, pekerjaan orangnya, ya, sungainya ketahuan tuh. Yang nganggurnya, ya, anaknya ketahuan. Itu desa presisi. Jadi kalau kita klik desa presisi, Tanjung Payang, itu ada semua isinya. Ada sungai, ada tambak, ada sawah, ada ini, ada itu lengkap. Sedang dikerjakan. Kelemahan kita di situ, Pak. Jadi kalau kita salah informasi data statistik pasti salah kebijakan. Maka selama ini pemerintah kita salah semua. Jadi duit itu habis triliun-triliunan, ratusan triliun bahkan ribuan triliun untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi, soal kemiskinan, soal pengangguran. Jadi ini yang pekerjaan berat kita ini. Kita ini ngurus negara ini nggak serius. Beda sama negara lain, serius. Komitmen ya. Bertanggung jawab mengelola negara. Kita kurang serius menurut saya. Nah, hari ini mulai serius lah. Ini kan baru satu kepala desa yang serius, Desa Tanjung Payang. Begini-gini. Jadi boleh ditirulah Desa Tanjung Payang. Memang desa-desa dekat kota selalu begitu, Pak. Selalu ditampilkan dalam pertandingan-pertandingan. Tapi desa di ujung, di luar kota Lahat pasti desa yang susah ditampilkan.
infrastrukturnya susah, sekolahnya susah. Tadi saya lihat SMA-nya 3, ada SMA unggulan, ada SMA 3, ada sawahnya 360 hektar, betul tadi. Jadi desa yang dekat kota itu memang mudah ngurusnya, ada di depan mata. Tapi desa Sukajari itu susah jauh urusnya. Tapi yang akan datang ini mesti simultan menggerakkan desa ini. Apalagi Pak Prabowo ingin jadikan desa ini sentra pertumbuhan. Jadi kalau di sentra pertumbuhan makanya datanya akurat. Yang nganggur berapa ya, yang tadi malas, nggak ada orang miskin di Tanjung Payang, yang banyak malas, betul. Nggak ada orang miskin tapi nganggur yang banyak. Rumahnya bagus, gede, ada motor, tapi dia nganggur, nggak ada pendapatan. Sebetulnya lahan ini tidak termasuk miskin. Kedua, orang terkaya, kapan terkaya itu lahat sebetulnya. Cuman berumahnya gede-gede tapi nganggur. Ini mungkin data kemiskinan ini. Dimasukkan data kemiskinan. Nah Bapak sekalian, launching ini jangan dijadikan seremonial. Tapi satu gerakan serius, the best practice untuk mewujudkan desa yang kita cita-citakan. Setidak-tidaknya walaupun belum sempurna, desa Tanjung Payang ini sudah bisa memberikan harapan kita untuk menjadikan desa-desa lain lebih maju lagi. Ya. Tidak tahu desa Jagabaya, dusun Pak Bambang nih, ada harapan kayak Tanjung Payang? Jauh ya? Jauh. Nah, tapi harus dimulai, tidak bisa tidak dimulai. Hah? Nunggu bini. Kan banyak janda lahat nih. Tinggal ke pemilih be. Apa nak cakap kah janda? Nak janda kembang ada. Nak janda kelapa sawit ada, janda tua masa. Kelapa sawit umur 25. Nah, saudara sekalian, kami minta betul ya dengan BPS ya, Sumsel. Kita juga nggak seragam Pak cara mengelola data. Di tingkat pusat itu jauh kalau cara pengelola data dari kabupaten. Kita 1 tahun sekali Pak ya, update datanya kan. Mana dia, nggak ada, coba minta 3 bulanan laporan. Iya, paling terlambat lah tahunan, provinsi masih mendingan lah. Itu pun sering salah-salah. Pusat juga begitu. Nah kita di Aksen Pak Musi ada data yang serempak, kalau sensus serempak sensus ya, supaya penampilnya sama, tidak ada waktu yang berbeda. Kalau kabupaten seluruhnya terlambat, datanya tahunan update. Provinsi masih mendingan lah, ada 4 bulanan update, 4 bulan apa 6 bulan Pak ya, 6 bulan kalau salah mengupdate. Nah kabupaten masih jauh. Nah saya harap ini masukan Pak ya, untuk diskusi-diskusi orang statistik nanti ya, mungkin ada kongres statistik atau musyawarah statistik, usahakan mesti paralel pendataannya, per 3 bulan atau 4 bulan tuh harus update seluruh Indonesia sampai kabupaten, tidak hanya pusat saja. Setahu saya cuman pusat aja yang 4 bulan per 3 bulan diupdate atau 4 bulan. Nah, mesti serempak 3 bulan atau 4 bulan diupdate seluruh Indonesia. Sehingga data itu matang dilihat. Begitu kita searching data di mana saja, oh ternyata data hasil riset survei ini pusat provinsi sama dengan ini. Nah, cuma Bapak cari data pusat tentang data kelapa sawit di lahat pasti berbeda jauh. Nah ini kelemahan kita. Saya harapkan ini masukan Pak ya, supaya penting bagi Bapak Presiden Prabowo untuk ngambil keputusan soal sawit kita ini. Kan sawit kita ini jumlahnya konon kabarnya ada 18 juta hektar seluruh Indonesia ya. Kemudian yang tidak punya HGU lebih kurang 6 juta hektar, 7 atau 6 nggak punya HGU, dan merambah hutan sampai 10 juta
Sampai sekarang nggak ketahuan yang disita oleh pemerintah. Termasuk yang di Lahat ini. Berapa yang nggak punya HGU sampai sekarang nggak ketahuan. Katanya ada yang nggak punya HGU 10.000 sampai sekarang nggak ada itu. Ada HGU udah habis mau lagi perpanjang itu pun nggak ketahuan berapa. Sawit aja Pak itu Pak. Nah jadi menurut saya itu penting kita untuk mengumpulkan data yang presisi ya supaya kita bisa mengambil kebijakan yang tepat, terutama itu ada hubungan dengan pengelolaan fiskal sebenarnya Pak. Kalau nggak ada pengelolaan fiskal sih nggak apa-apa. Begitu dia bias, fiskalnya nggak bermanfaat dalam mengambil kebijakan. Saya pikirin aja, selamat untuk desa Tanjung Payang ya. Kalau juara 1 nasional nanti akan kasih hadiah saya supaya Pak. Hadiah saya itu Bapak Kepala Desa menghafal Yasin. Atau surat apa yang Bapak hafal lah kira-kira gitu. Kecuali surat pendek. Jangan itu. Ya, apalah surat-surat di luar surat yang pendek-pendek itu. Ya. Akan kita kasih hadiah lah minimal 20 juta untuk Tanjung Payang. Kalau ada rezeki. Nanti saya akan ngomong dengan bendahara ya. Kalau benar dapat 20 juta cash untuk kas desa bukan untuk awak. Tapi desa remang-remang di Tanjung Payang itu mesti ditertibkan itu, nggak boleh lagi gitu. Nggak bisa. Maju tuh ada tempatnya lokalisirnya gitu. Siapa? Oh Wabub itu termasuk kemarin ya? Ya nanti kita carikan tempat ya. Karena kalau dia menimbulkan penyakit masyarakat berbahaya bagi desa Bapak sendiri. Justru kita ini kadang-kadang gini Pak ya, kalau kita belum sama kita, sebentar diam ya, kalau penyakit sosial itu belum kena kita masih diam. Tapi ketika anak Bapak kena narkoba yang akut, Bapak mulai sedih, menderita hidup. Jadi seluruh kades mesti stop semua penjualan narkoba ya di desa itu. Kalau kedapatan lapor ke polisi, tangkap langsung. Narkoba itu sudah di halaman rumah kita. Tinggal kena kepala desa, istri kepala desa, anak kepala desa. Kalau belum kena kalian memang masih senyum-senyum. Begitu kena anak-anak saudara, Anda menderita seumur hidup. Jadi bergerak bersatu, bergotong royong kita memberantas narkoba. Kemarin ada 17 kepala desa terlibat urinnya narkoba, di PJ-kan sementara. Selama 6 bulan minimal supaya dia diperbaiki. Ya. Kalau membaik, kita kembalikan jabatannya. Kalau nggak baik, kita berhentikan pada saat itu. Sekarang kita PJ-kan. 17 orang, banyak banget. Itu baru tes-tes umum gitu. Kalau tes beneran bisa-bisa semua kepala desa udah kena narkoba. Mau enggak, jangan-jangan udah kena pula enggak? Nah jadi kepala desa masih kompak ya dengan masyarakat, sesepuh ya. Tapi sampai ini udah hancur bangsa ini oleh narkoba ini. Jadi kepala desa, sesepuh, tokoh dusun, para dinas, kodim, polisi bersatu berantas narkoba ini. Benar-benar. Bapak ketawa karena belum kena anak-anak Bapak, saudara Bapak. Saya ingin mengatakan narkoba sudah di halaman rumah kita. Tinggal lagi kapan kena kitanya gitu. Tunggu saatnya. Makanya berantas dari sekarang. Ini yang dapat saya sampaikan Pak untuk tambahan supaya kita memperhatikan penyakit-penyakit sosial ini jangan sampai meluas, termasuk rumah-rumah gubuk-gubuk malam itu ya. Karena aku baru dapat informasi disitulah pusat segala yang gila-gila itu. Nah, kami akan koordinasi dengan Kodim dengan ini akan dapatkan harus dihabisin. Nggak bisa di zaman saya harus itu ada itu. Habis ya. Nah, zaman bupati yang akan datang silakan aja. Zaman saya jangan. Rusak anak kita nanti. Dia bukan anak kita, pada desa juga rusak. Saya dapat informasi dari satu tempat tuh kades semua isinya.
Tapi nggak apa-apa, masih batas hiburan. Tetapi dampak-dampaknya akhirnya narkoba itu 17 kena urinnya. Jadi kalau kita nggak antisipasi awal, pencegahan awal, bisa semua 360 kades itu di urin, diperiksa urin kena semua. Masa ke PJ kan semua 360 desa kades. Jangan kau tahu ke Sapri. Sayang dengan anak, sayang sama bini. Jangan berpikir nak kawin lagi kalau orang jama kikim. Saya pikir ini kita kompak ya. Kompak bersatu, kita dukung Tanjung Payang supaya dia, untuk tandingnya kapan bertandingnya? Kapan lombanya? Besok terakhir ya. Nah, kita doakan semoga sukses, dia bisa membawa nama baik Kabupaten Lahat. Kalau menang nanti kami akan tambahi hadiah 20 juta untuk cash. Apa? Oh nanti kalau kelapa sawit kita udah laku. Hah? 100 juta. Oh, lumayan lah kita tambah sawit ya kalau gitu. Dari Kabupaten Lahat Selawi ke Menkyu Selawi. Itu hadiahnya. Ya, oke. Dari Kabupaten Lahat Selawi pula 25 juta. Ya. Ditambah kebun sawit 10 hektar. Setuju? Ambillah di Arta Prigel tuh yang nggak ada HGU. Minta apa 10 hektar? Nggak ada HGU sejak berdiri. 10 hektar ya? Ambil dari Pak Bursam. Oke, ini yang dapat kami sampaikan Bapak Forkopimda. Nanti kita akan rapat gabungan Pak, bahas soal narkoba ini penting sekali karena kades-kades sudah banyak informasi dengan kita, dia takut melaporkan, nah kita harus bahas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan tampilnya Tanjung Payang ini menjadi desa cantik ya, cinta statistik, akan menjadi induknya virus. Virus itu virus positif, bisa menyebar positif untuk membagikan semangat desa-desa menjadi desa cantik. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan satu data desa Kabupaten Lahat. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Kepala BPS Kabupaten Lahat, PLT Kepala PMDes Kabupaten Lahat, Kepala Kominfo Kabupaten Lahat, Kepala Bapeda Kabupaten Lahat, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Bapak Bupati Lahat. Kami juga turut mengundang Wakil Bupati Lahat beserta seluruh Forkopimda untuk menyaksikan penandatanganan komitmen bersama. Untuk penandatanganan komitmen bersama, yang pertama kami persilahkan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, selanjutnya PLT Kepala PMDes Kabupaten Lahat, selanjutnya Kepala Kominfo Kabupaten Lahat, selanjutnya Kepala Bapeda Kabupaten Lahat, berikutnya Ketua DPRD Kabupaten Lahat, dan dengan hormat kami minta kepada Bupati Lahat untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama. Mohon izin Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu.
Eh, Kami minta untuk Ketua Forum Kades ikut bergabung berfoto bersama. Sekali lagi untuk Ketua Forum Kades untuk ikut bergabung foto bersama di depan. Mohon izin Bapak Ibu untuk berkenan tetap di tempat dan untuk para ketua forum desa kami persilakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Bupati Lahat kepada Kepala Bapeda Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lahat, Kepala Dinas PMdes Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lahat, Kepala BPS Kabupaten Lahat, Kepala Desa Tanjung Payang untuk berkenan mengambil tempat di depan. Kami mohon berkenan Bupati Lahat untuk menyerahkan piagam penghargaan. Yang pertama kepada Kepala Bapeda Kabupaten Lahat. Untuk penyerahan pertama kepada Kepala Bapeda Kabupaten Lahat. Selanjutnya kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lahat. Berikutnya, Kepala Dinas PMdes Kabupaten Lahat. Berikutnya, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Berikutnya, kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lahat. Selanjutnya, kepada Kepala BPS Kabupaten Lahat. Dan terakhir kepada Kepala Desa Tanjung Payang. Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu kepada para penerima penghargaan. Bapak Ibu mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu.
Boleh nggak tapi dari ini? Selanjutnya mohon izin Bapak dari perangkat desa dan tim Desa Cantik dari Desa Tanjung Payang untuk ikut foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan tingkah laku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.